Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Dan saya juga ditemani oleh sahabat saya, Bang Jainuddin nih. Assalamualaikum Bang Jain. Waalaikumsalam Pak Tung. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, kajian kami kali ini tentang satu penyakit yang memang ini bisa menjadi viral dan menyebabkan kematian barangkali, yaitu kanker payudara. Nah, begini Pak Ustadz, ini belum lama ini kan ada seorang mantan artis cilik ya, yang meninggal karena kanker payudara Pak Ustadz. Terus yang menjadi pertanyaan ini dan agak ngeri-ngeri sedap, apakah memang kanker itu bisa menyebabkan seseorang itu meninggal dunia seperti itu Pak Ustadz? Mungkin bisa dijelaskan supaya lebih paham gitu kami Pak Ustadz. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Memang selama ini penelitian tentang kanker disebabkan dari apa belum pernah ditemukan oleh teman-teman yang memang meneliti tentang kanker. Jadi masih meraba-raba karena penelitiannya jelas sampai sekarang juga belum diketemuin. Ini dari makan apa atau minum racun apa, nggak pernah tahu. Atau kebanyakan makanan yang ada di supermarket, kata orang-orang tertentu ya. Jadi insya Allah kalau dilihat dari sisi akhlak dan kemudian alhamdulillah Allah mengizinkan saya memahami tentang hal tersebut. Kalau kalimat itu sudah kanker atau rusaknya organ di dalam tubuh, insya Allah itu ada unsur marah. Marah Pak Ustadz ya. Marah yang kuat sekali. Apapun bentuknya, tumor di otak, tumor di belakang mata, itu ada unsur marah. Kalau tumor, marah yang disimpan di dalam pikiran, kalau di otak. Kalau kanker payudara, marah yang sudah ada di dada sebenarnya. Jadi marah yang ada di dada itu kan seperti kasus begini nih, umpamanya Haji J itu punya istri itu galak, ngomel, galak. Nah sebenarnya Haji J itu juga punya emosi yang cukup lumayan tinggi. Nah di titik itu, karena memang Haji J itu nggak ingin keluarganya dia dengan istrinya berantem kan, istrinya waktu ngomel marah Haji J kan bisa aja diem, tapi marah. Nah diem dan marah yang kuat tersebut bagi laki-laki biasanya yang disimpan, biasanya nih ada dua kemungkinan. Kalau Haji J itu punya sifat tersinggungan, insya Allah nanti kankernya baru. Tersinggung, jadi gampang sekali tersinggung. Tapi kalau Haji J itu hanya cuma marah kalau ada masalah, biasanya ini bengkak pada jantung. Jadi ada beda-bedanya. Nah, kalau marah ini disimpan, ya bisa aja memang pada saat tersebut jantungnya bengkak, kemudian kena kanker paru bisa. Karena akhirnya kan marah dengan pasangan itu, akhirnya kalau pasangan ngomong apa kan jadi marah terus akhirnya, kan udah terbiasa seperti itu. Karena pasangannya juga pemicu Haji J emosional. Nah, kanker itu sendiri insya Allah kalau di payudara adalah menyimpan marah. Jadi sudah marah itu sudah di sini, tapi nggak bisa dilepas. Menyimpan marah di sini. Nah, insya Allah di daerah sinilah nanti tempatnya makhluk Allah yang namanya jin. Jin itu nanti juga jin, bukan jin bumi, bukan jin pocong, gendru, bukan siluman, bukan. Itu jin yang diizinkan oleh Allah Ta'ala. Kalau orang itu melanggar firman Allah, melanggar hadis-hadis Nabi yang sahih, mamanya la taktub walakal jannah, jangan marah bagimu surga. Nah orang kan banyak nih marah, dipikir marah itu sudah menjadi habit ya, sudah menjadi kebiasaan. Menurut orang-orang itu marah itu kebiasaan normal. Nah di titik itulah jin-jin tertentu itu masuk ke dada seseorang. Kalau dia marahnya diem dalam di paru-paru, kalau dianya marahnya udah begini mau dikeluarkan, ini dia ada di daerah
dada. Biasanya seperti itu. Makanya laki-laki kan ada juga yang kena kanker payudara juga ada, walaupun tidak sebesar wanita. Nah, di titik inilah sebenarnya prosesnya. Kalau umpamanya si artis atau siapapun kena kanker macam-macam. Wanita yang kena kanker payudara ini umpamanya marah nih. Umpamanya wanita ini punya suami. Suaminya selingkuh dan dia tipikal yang dendam, benci yang selalu ada dalam pikiran. Jadi kalau lihat suaminya pergi mau kerja itu sudah curiga, kemudian udah marah, udah ini, udah itu. Nah, itu ada 2 titik nanti. Kalau dia curiga dan emosi, dia ada tumor di kepala. Kalau dia itu menyimpan marah, tiap kali suaminya keluar dia menyimpan marah, insya Allah dia siap-siap terkena kanker payudara. Siap-siap aja ya. Nah, insya Allah itu yang menyebabkan persoalan kehidupan itu munculnya sakit. Ustadz, kalau wanita kena kanker payudara, apakah selalu berhubungan dengan suami yang selingkuh, Ustadz? Apa karena payudara ini menandakan kewanitaan sehingga akibat dari suami yang suka selingkuh? Karena teman saya seperti itu, Ustadz. Suaminya itu pendiam sih, nggak banyak ngomong. Kalau ngomong kan berarti kan bikin marah istri. Ini nggak banyak ngomong, tapi dia ketahuan terus selingkuh gitu. Ketahuan terus selingkuh, nggak cuma sekali. Iya, akhirnya istrinya jadi marah, dia kanker payudara sampai meninggal. Istrinya itu. Insya Allah memang itulah yang tadi kejadian-kejadian yang memang sering dialami semua manusia di dunia, khususnya wanita yang berhubungan dengan kanker. Dan ini harus diketahui. Jadi itu nggak akan bisa terdetek kecuali kalau memang dia mau tes kanker atau cek kanker itu ada, yaitu kalau sudah muncul. Kalau dalam keseharian nggak akan tahu. Orang yang dia hidupnya sehat kena kanker sebenarnya. Nah, disinilah yang harus kita ketahui bahwa akhlak yang tidak baik inilah yang memicu seseorang itu terkena penyakit. Apa saja penyakit, apa saja. Dia punya pikiran, dia punya sibuk, orang sibuk, kemudian dia kalau ada persoalan jarang dia bicara umpamanya. Kemudian jarang dia bicara, jarang dia mengungkapkan. Persoalan yang sulit pun dia jarang bicara. Nah, insya Allah itu nanti ada kecenderungan pembuluh darah di otak itu menyumbat, kemudian terjadilah stroke. Jadi orang stroke biasanya rata-rata orangnya agak pendiam. Pendiam, jarang sekali. Ada emosional pun dia diem di dalam sini. Jadi orang stroke itu marahnya di sini, bukan di sini. Insya Allah seperti itu. Nah, kalau kasus seperti temannya Haji J tersebut ya seperti itu. Walaupun suaminya diem tapi selingkuh, kan begitu ya. Dan selingkuh nggak cuma sekali, berkali-kali. Nah, karena si suami ini punya istri, punya karakter itu ya emosional, walaupun diem umpamanya atau emosional keluar, dilalah suaminya ndablek sih. Ndablek itu ketahuan, ya maaf, aku nggak ngulang. Ya sih, 2 bulan, 3 bulan, setengah tahun, aman lah, kan gitu. Setahun aman masih. Alhamdulillah istrinya senang. Setahun lebih sehari, kumat lagi setahun lebih sehari. Nah, jadi ini yang akan memicu keinget masa lalu lagi, sehingga itu memicu marah itu setiap hari akan muncul. Kalau lihat suaminya datang itu muncul, udah curiga, dilihatin aja wajahnya, leher, baju, cium-ciumin bajunya kan gitu. Ada wangi lain nggak? Wangi lain nggak kan gitu. Kalau misalnya belum mempunyai suami gitu Pak Ustadz, itu marah sama siapa? Iya bisa aja marah dengan saudara-saudaranya. Umpamanya dia itu yang umpamanya dia sebagai tulang punggung keluarga umpamanya. Jadi kalau orang itu punya karakter merasa dirinya tulang punggung, merasa nih. Biasanya orang ini merasa bahwa dia itu lebih dominan di dalam keluarga. Nah, kalau orang dominan biasanya cenderung emosinya pasti muncul. Orang dominan, siapapun kalau dominan emosi muncul. Rata-rata ya, tidak 100%. Pimpinan umpamanya kamu punya direktur, nah, dominan toh, sering nggak ada emosi muncul. Nah, direksi aja umpamanya, dilihat kalau rapat, ya semaunya sendiri ya kalau ngomong. Nah, itu dominan karena dia merasa
merasa pimpinan. Nah, siapapun orang itu kalau merasa dominan seperti itu, kecuali orang itu sudah zuhud, sudah walaupun dia pimpinan perusahaan tinggi, karena dia zuhud ya biasa aja, ada anak buahnya salah nyantai diselesaikan dengan baik, dengan ini, dan itu jarang ya seperti itu. Ya, dia bisa di perusahaan santai, tapi di keluarga belum tentu, kan seperti itu. Nah, kalau dia dominan, nah marahnya dengan siapa? Karena dia dominan, ya marahnya dengan saudara-saudaranya itu. Kamu kok nggak bisa, ini kok nggak bisa, nanti sebenarnya saudaranya sana, kamu kok ini nggak bisa ini, nah terus kan begitu terus. Kalau dia merasa dominan setiap hari-hari kan, dia ya hari-hariannya ya bisa aja ngomelin saudaranya. Oh iya gitu, jadi gitu. Merasa dominan itu ya? Dia merasa dominan, dan bisa juga marah dengan orang tuanya, walaupun kelasnya tidak terlalu sering lah, tapi ada kemarahan dengan orang tuanya. Insya Allah seperti itu. Jadi makanya kenapa kalau Rasulullah itu menceritakan la taktab walakal jannah itu memang benar. Jangan marah bagimu surga. Banyak dari saudara-saudara kita itu tidak paham. Bisa cerita jangan marah bagimu surga, tapi suruh buktiin kenapa itu kalau tidak marah itu bisa masuk surga. Karena nggak tahu. Karena marah itu memang dilarang dalam Quran. Makanya yang disuruh adalah fa'fu anhum, maafkanlah mereka. Nah itulah cara-cara Allah. Loh, kan saya yang benar. Iya, tapi ini kan Allah yang menyuruh. Kalaupun benar, kalaupun kita dizalimi, disuruh kita memaafkan. Agar apa? Kalau dia zalim kepada kita, insya Allah dalam hadis juga diceritakan bahwa pahala mereka akan diberikan kepada kita. Apa enggak enak yang seperti itu? Kalau nanti dia pahalanya habis, dosa kita diberikan kepada yang zalim kepada kita, kan enak. Kalau momennya dia tidak punya pahala, dosa kita yang diberikan kepada mereka, kan enak. Jadi kita tanpa melakukan amalan-amalan baik, tapi mendapatkan pahala-pahala hibahan dari mereka. Makanya Allah menyuruh seperti itu.